Yo what's up guys, welcome to my channel, semoga Filis. Di video kali ini gue bakal bahas kapan sih waktu yang tepat untuk kita ganti aki guys. Dan kita hari ini udah di Shop and Drive, kita udah sama Mas Alvin. Nah, mau tanya nih, kita kalau misalkan mau ganti aki nih, kita tuh apa aja sih yang harus kita perhatiin? Tanda-tandanya itu ketika di starter itu berat. Iya. Yang kedua itu lampu atau redup gitu. Redup. Nah, biasanya kan kalau misalnya di starter itu harusnya kan langsung nyala. Nah, kalau jadi ini kayak gitu. Nah, betul. Atau biasanya redup dulu. Iya, betul. Paling ini sih dari lampu ya, lampu terus speedometer, MID kayak gitu. Betul. Pas di kontak itu dia tuh langsung ngeredup kayak gitu. Itu harus langsung kita cek. Ya. Nah, itu bahaya banget ya kalau misalnya kita si akinya itu malah dibiarin, nanti mobil itu bisa mogok ya. Betul, resikonya besar ya. Nah, rata-rata untuk aki itu berapa tahun sih? Kalau untuk pemakaian umurnya itu biasanya itu 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Itu normalnya. Nah, ini untuk aki ini ada berapa tipe, Mas? Oh, 2 tipe aja. 2 tipe. Maintenance free sama hybrid. Oke. Aki kering dan aki basah. Betul. Gitu. Kalau maintenance free biasa kita sebut itu ya aki kering. Kalau misal aki hybrid itu biasanya kita sebut ya aki basah. Gitu, di Indonesia. Nah, plus minusnya untuk aki kering dan aki basah itu apa aja sih? Kalau untuk plus minusnya lebih ke perawatan sama garansinya aja. Kalau misal maintenance free itu tanpa harus perawatan, garansinya itu lebih tahun lebih panjang setengah tahun. Kalau untuk maintenance free garansinya itu setahun setengah. Kalau misal untuk hybrid itu di 1 tahun. Gitu. Dari segi perawatan yang kedua itu perawatannya kalau misalnya hybrid itu harus diisi air aki 2 bulan sekali. Itu harus dipantau terus ya kita. Kalau misalkan itu bahaya kalau misalkan sampai si akinya itu, air akinya itu kurang ya. Betul, itu jadi ya bisa ngakibatin sel di dalam baterainya itu putus. Iya, putus ya, itu bakal bikin ngerusak si aki mobil kita. Iya, jadi udah harus ganti lagi nantinya gitu, repot. Jadi kalau misalnya kita buat yang senang otak-atik, kita mau mantau, itu lebih baik si aki yang hybrid ya, atau aki basah. Betul. Tapi kalau misalnya kita nggak mau repot, kita mau apalagi mobilitasnya ini tinggi di jalanan, kita lebih baik pakai yang MV ya. Betul. Atau maintenance free. Nah, ini untuk yang aki maintenance free, nah ini MV. Nah ini bedanya tadi dari si air akinya. Sebenarnya ini untuk yang MV ini tuh sebenarnya dia ada si airnya juga ya, ada si airnya juga ya. Iya betul, di dalamnya ada air akinya. Ada air akinya juga, cuman dia tuh yang bedain dari si basah perawatan sama sel di dalam baterainya itu ada yang beda. Jadi kalau misalkan ini kita tuh, nah ini si sumbu-sumbu ini tuh buat ngisi si air akinya. Jadi kita harus pantau terus di sini. Ini ada upper, lower. Jadi kita harus pantau dia tuh nggak boleh kurang dari si lower tersebut. Kalau misalnya ini udah MV, jadi udah bebas gitu ya. Jadi udah nggak harus dirawat. Jadi kita nggak usah repot lagi. Nah, untuk dari segi harga, kalau untuk segi harga yang ini buat seukuran Brio, Ayla, Agia, Avanza sekarang atau Ras gitu, ini yang kerennya itu di 993.000. Gitu. Kalau misalnya basahnya di 789. Dia lebih per 22.023 bulan Januari. Aki basah dia lebih murah ya dibanding aki kering. Betul. Iya, karena kan emang kita lebih repot sebenarnya kalau misalkan aki basah. Nah, di sini juga kalau misalkan kita ganti aki di Shop and Drive ada garansi. Nah, itu bisa dipantau secara gratis ya. Betul. Berapa bulan sekali tuh? Kalau untuk maintenance free itu di 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali. Untuk yang hybrid itu 2 bulan sekali, itu wajib dicek. Itu jadi kita tinggal datang ke sini, tinggal kita ngecek aja. Betul. Jadi ini udah benar-benar fasilitas yang wow banget ya kalau kita di Shop and Drive gitu. Nah kalau misalkan untuk ngecas nih, kita tuh sebenarnya aki kering dan aki basah itu boleh dicas nggak sih? Kalau untuk aki semua bisa, mau kering atau basah itu bisa dicas. Bisa dicas. Gitu. Banyak yang bilang aki maintenance free itu nggak bisa dicas ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman bisa 1 kali aja atau bisa berulang-ulang? Bisa berulang-ulang. Tapi itu efektivitasnya apakah bagus atau gimana? Kalau untuk bagus enggaknya ya, tergantung kebutuhan sih. Kalau emang benar-benar harus dicas ya. Kita juga harus kita cek dulu, baru kita cas. Cuma kalau semisal emang setrumnya normal, ketika di starter itu nggak bisa, berarti itu bukan si setrumnya yang harus dicas, emang akinya yang udah rusak. Betul.
Jadi itu angka baiknya emang kita harus cek juga ya. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak punya alatnya, kita kalau misalkan untuk antisipasi nih, kita kan pribadi nih di rumah, kita kan bisa pakai namanya voltmeter. Betul. Ya, betul. Itu untuk memantau. Kalau misalkan kita nggak punya voltmeter, kita bisa datang aja ke Shop and Drive ya. Oke, buat ya gratis. Kalau misalnya kita ganti di sini ya. Betul. Oke. Nah, ini berhubung dari si Olive ini itu tuh dari bawaan 2019 belum ganti sama sekali. Udah 4 tahun dan ini udah mulai soak gitu. Nah guys, hal penting kalau misalkan kita mau ganti aki, kita tuh harus nggak boleh sembarangan ya milih tempatnya. Karena kalau misalkan si aki itu tuh udah lama, itu tuh ada masanya ya. Betul. Masanya tuh jadi nggak efektif lagi si akinya. Nah kalau misalkan di Shop and Drive ini dia tuh udah dijamin oleh Astra ya, langsung. Betul. Kita jadi, langsung dari Astranya langsung. Oke, jadi supplier langsung ya? Supplier langsung. Kiriman dari supplier. Jadi udah pasti si akinya itu masih fresh, masih baru ya. Nah, buat cara nentuin ngelihatnya tuh dari kode produksi ya, betul ya Mas ya? Nah, angkanya di? Angkanya itu di sini. Oke, nah di sini. Untuk cara ngebacanya gimana Mas? Untuk membacanya itu saya jelasin dulu. Ya. Ini kode produksinya 0692 ya. D5K 2063. Oke. Ya. Di sini tuh terteranya itu di tanggal 6. Ya. 06 itu tanggal. Nah, 9 itu bulan. Bulan. Itu bulan 9 atau September. Iya. Nah, 2-nya itu 2022. Oke. Gitu. Jadi ini produksinya 6 September itu 2022. di bulan September 2022. Iya. Jadi baru sekitar 4 bulan karena Iya, karena sekarang kan bulan Januari ya? Betul. Oke, ini masih awal Januari ya? Tanggal Iya, berarti kurang lebih 4 bulan. Sekitar 4 bulan. Kalau namanya aki ya, Ya. itu kalau semisal udah agak lama, biasanya itu kita waktunya itu jangkanya itu di 6 bulan. 6 bulanan. 6 bulan kita udah harus balik lagi ke dibalikin lagi. ke perusahaannya gitu. Oke. Jadi kita ini sistemnya kalau misalkan GS tuh udah dari si suppliernya ya? Udah diisi ya? Kalau misalkan yang diisi langsung tuh yang Yuasa kalau nggak salah ya? Kalau untuk yang di kita pun ada, di GS Astra pun, cuman tipenya itu yang premium. Oke. Itu atau yang udah lama. Iya. Kalau yang premium itu udah kita tuh udah nggak jual lagi. Oh, nggak jual lagi ya. Atau Itu udah kita nggak PO lagi. Oke. Gitu. Jadi dia masa bisa dibilang masa aktifnya lah ya. Dia tuh dihitungnya tuh waktu kita beli. Jadi baru diisi gitu sih akhirnya ya. Semacam yang Yuasa ya biasanya itu ya untuk aki-aki motor seperti itu. Tipenya biasanya premium. Mau Yuasa premium atau GS premium. Oke. Kita namanya GS premium. GS premium. Oke. Tapi untuk yang tipe-tipe sekarang semuanya aman ya? Semuanya udah tinggal pakai aja. Customer nggak perlu nunggu lama, nggak perlu ribet. Iya, betul. Ya. Karena apalagi di sini udah dijamin ya Shop and Drive ini, jadi udah dijamin aman gitu. Jadi nggak akan lewat 6 bulan. Iya betul, karena ini udah langsung dari supplier dari Astranya langsung gitu. Jadi kita nggak perlu repot lagi guys. Dan ini langsung aja kita ganti ya. Kita langsung cek dulu si kondisi akinya segimana. Nah ini kita untuk aki lamanya ya. Ini ada kode produksi. Kalau ini aki lamanya itu pakai GS Astra juga. Oke, guys. Cuma untuk tipenya itu dia 34B. Di bawah sini tuh ada kodenya. Dia tuh 34B 19L. Artinya itu 33 ampere. Tipenya kepalanya itu kepala L. Kalau misalkan untuk ampere nih Mas, kan ada yang bilang kalau misalkan kita udah banyak variasi, si lampunya itu ampernya itu harus di-upgrade, benar. Akinya itu harus di-upgrade. Betul. Gitu. Cuman kalau untuk dari si mobil Brio ini nggak terlalu kalau misal udah di-upgrade lampuannya biasanya dudukan bawahnya itu nggak kepake, jadi kita harus bongkar dulu. Iya. Gitu. Nah itu untuk maksimal kenaikan upgrade si ampernya itu berapa? Kalau untuk upgrade nih, semisal contoh ambil di mobil Brio ini 35. Iya. Nah itu bisa di-upgrade ke maksimalnya itu 15 ampere, jadi ya 35 ke 45. Ke 45. Gitu, atau mungkin 50. Ke 50. Kalau di kita nggak adanya 55. Cuman mentok ya kalau 55 itu. Sama sih bodinya sama 45, cuman kalau untuk Brio jarang-jarang kita upgrade gitu. Iya. Gitu. Paling ya udah dirobah sama yang pemilik mobilnya gitu. Iya. Oke, jadi itu ada batas maksimalnya, kita nggak boleh lebih over dari itu. Itu harus ngecoak ya kalau misalnya nggak muat itu. Iya, harus ngecoak si bodi dudukan ini ya. Dudukan akinya. Oke. Nah, itu jadi lebih baik sesuai dengan maksimalnya ya kalau misalnya emang mau upgrade gitu, karena kan ini emang semua juga lampunya kita udah ganti sama LED. Oke, dan sekarang kita langsung aja cek si kondisi akinya guys. Oke, nah ini untuk ngeceknya itu pakai alat kayak gini guys. Ini kan kita ini bacanya gimana sih nanti kalau udah dicolok ya? Untuk sekarang setrumnya itu normal di 12,80. Minimal setrum itu di
12 volt. 12 volt. Gitu. Ini dalam kondisi mati. Dalam kondisi mati. Ya. Gitu. Nah, cara cek sel dalam baterainya masih bagus atau enggaknya, ini si aki. Ya. Ini dipencet selama 5 second atau 5 detik. Ya. Jarum ini akan turun. Oke. Kalau misal turun tahannya di hijau, artinya dia masih good atau bagus. Kalau kuning itu udah melemah atau udah warning, udah harus cepat-cepat diganti. Cuma belum diwajibin kalau misal merah itu udah rusak harus diganti. Nah, ini ada selektor ampere dari 0 sampai 160 ampere. Sedangkan ini ampere yang sekarang itu 33 ampere, kurang lebihnya kita kasih ke sini. Ya, saya pencet 5 detik, jarum ini akan turun. Buat ngetes. 1 2 3 4 5. Nah, untuk tandanya dia di kuning kayak gini tuh, jadi dia udah warning. Udah warning, harusnya juga diganti. Ini karena emang kemarin juga sempet sih lampunya juga redup gitu. Jadi langsung dicek dan kebetulan kemarin juga kita habis servis, dan biasanya di Honda itu kan langsung dicek juga ya kondisi aki. Nah, udah di warning sih sama Honda kalau itu emang harus udah ganti ya. Itu berarti 225 cca itu dia tuh supply-nya nggak optimal atau gimana? Udah kalau semisal pengisian sistem si kelistrikannya itu udah melemah. Lemah. Jadi ada batas CCA setiap aki itu ada batas CCA-nya atau setiap ampernya itu. Gitu. Biasanya rata-rata kalau semisal mobil kayak Brio atau yang lainnya yang 35 ampere itu minimalnya itu di minimnya itu 275. Jadi bahwa itu emang harus diganti ya? Udah warning. Iya, jadi sebelum mobilnya mati langsung aja cepet-cepet diganti ya guys. Gitu. Minimal bagusnya CCA-nya itu di 445 CCA. Iya betul, 445. Gitu, jadi udah 225. Iya, jadi ya udah. Jadi emang udah waktunya buat diganti. Tapi ini sebenarnya maksudnya awet ya. Ini udah 5 tahun. Jalan 4 tahun ya ini. Kita 4 tahun itu udah tergolong awet ya? Iya, udah. Iya, betul, awet banget gitu. Kalau udah awet banget, bonusnya itu 1 kali ganti aki. Iya, betul. Harusnya itu ganti aki itu biasanya rata-rata 2 tahunan. Cuma ini udah 4 tahun jalan. 4 tahun, iya, betul. Nah, itu caranya tadi kalau misalnya kita mau ngirit aki, yang pertama kita kalau bisa matiin mobil itu harus dimatiin dulu tuh si AC sama si audionya semuanya. Jadi nggak waktu di on-in itu si kinerja aki itu dia tuh nggak dibebani. Betul. Terus yang kedua paling dari ini ya, dari kita ganti semua dengan LED. Karena kan itu kan benar-benar ngaruh banget ya. Pertama ya kalau misalnya kita ganti lampu LED semua depan belakang itu kan lebih pertama lebih terang, kedua ke aki juga lebih awet jauh ya. Betul. Udah kayak langsung aja kita ini udah beres ya pengecekan? Udah beres pengecekan. Langsung aja kita ganti ya. Nah, ini kita guys udah diganti ya. Ini untuk kakinya. Ini untuk kaki lamanya. Dan ini penggantiannya cepet banget ya Mas ya? Iya. Ini kita kalau misalkan lagi dikejar waktu, misalkan lagi kerja atau kuliah atau gimana juga cepet banget ya Mas ya? Ini paling penggantiannya cuma 10 menit aja guys. Kita udah ganti aki barunya. Nah, ini langsung kita tes lagi ya? Boleh. Nah, ini untuk setrumnya ini masih tetap seperti yang tadi di 12, kalau sekarang 12,3 atau 4-an. Gitu. Kalau tadi hampir di 13. Kalau untuk setrum itu jangan dijadiin patokan buat buat kondisi akinya itu masih bagus atau enggak. Buat patokannya itu dari produksi aki. Iya. Kalau yang tadi ya 4 kode awal itu. Nah, cara cek sel dalam baterai aki yang setelah baru ini kita harus dinyalain dulu aja. Nah, ini udah kita nyalain mesinnya. Kalau untuk pengecekan aki seperti tadi sel dalam baterai itu akinya itu pengecekannya itu ketika mati. Jadi kita nyalain dulu sebentar buat ngecek pengisiannya. Nah, cara cek pengisiannya itu minimalnya itu pengisian itu di 13 di sini. Iya. Kalau misal maksimalnya itu 14,80. Itu nggak boleh lebih dari 14,8 ya? Gitu, minimal 13, maksimalnya 14,80. Gitu. Jadi harus di tengah-tengah sih. Harus nggak perlu di tengah. Jadi 14,4, 14,5 ya? Itu idealnya segitu. Gitu. Jadi ya dari batas 13 ke 14,80 ambil tengah-tengah atau dimanapun sebelum nggak lewat dari 14,80 atau kurang dari 13 itu ada hal yang lain yang harus dibenerin. Over gitu ya? Over kalau misal ketika lebih dari 14,80. Kalau misal kurang di 13 harus di-charge atau kalau itu biasanya dinamo jalannya atau alternatornya biasa kita sebut itu harus diservis. Gitu karena itu udah nggak ngisi.
Kalau semisal over biasanya itu ya ada kelistrikan yang lain yang harus kita benerin. Harus dicek semua itu kelistrikannya. Harus dibawa ke ATPM atau ke Honda yang punya alat scannernya. Gitu. Nah, untuk pengisiannya sekarang di 14,4. Ya, udah stabil. Udah stabil. Sekarang boleh dimatiin lagi aja. Nah ini kalau misalnya kita mau ngecek sendiri di rumah ini paling pakai voltmeter ya? Ya, alternatifnya. Cuman nggak terlalu efisien karena kita nggak tercek si sel dalam baterainya. Itu cuman patokan apa ya? Patokan pengisiannya aja, betul. Gitu. Dia berapa kondisi voltasenya gitu. Nah ini kita udah bagusan di cara ngeceknya itu harus dinyalain terus dimatiin lagi ya? Dimatiin lagi. Dinyalain sebentar, dimatiin langsung, nggak beberapa lama ya, 1 menitan itu dimatiin lagi baru kecek kondisi sel dalam baterainya. Nah ini udah kita matiin. Nah sekarang untuk setrumnya dia di 12,80 atau 70 kurang lebihnya ya. Nah minimalnya 12. Cara cek sel dalam baterainya itu seperti yang tadi saya bilang yang pertama awal. Cara cek sel dalam baterainya ini dipencet selama 5 detik jarum ini akan turun. Kalau misal turun di hijau artinya dia bagus, kuning itu melemah, merah itu rusak harus diganti. Selektor ampere sekarang kita kasih ke 35 ampere. Kalau tadi kan 33 ampere. Nah, sekarang saya kasih 35. Saya pencet 5 detik lagi. 1 2 3 4 5. Jadi buat kondisi sel dalam baterainya bagus. Dia di hijau, artinya sekarang udah bagus lagi. Iya. Jadi kan emang udah waktunya untuk diganti ya? Iya, karena udah 4 tahun lebih. Iya. Jadi emang udah waktunya untuk diganti. Ini kita udah cek semua ya. Nah, di sini tuh ada apa aja selain aki, Mas? Kalau di kita, di Shop and Drive itu yang utamanya sih, kalau orang tahu itu biasanya oli. Iya. Kita jual aki, sama satu lagi itu shock breaker mobil. Nah ini semua ya nih? Betul. Oli, ini semua oli. Mesin, oli gardan, oli transmisi matic, oli manual. Ini nggak cuman mobil aja? Motor pun ada? Motor pun ada. Kalau untuk motornya itu hanya diganti oli motor sama aki motornya aja. Sisanya mobil ya? Lebih ke mobil sih. Gitu. Iya, dari sini juga ada wiper semua di sana ya? Wiper ada. Mau jalan sana? Di sini. Nah, di sini juga ada wiper, guys. Nah, ini wiper. Kita jual wiper mulai dari Wavefluid juga ada. Betul. Engine plus. Minyak rem, power steering atau sabun sampai sabunnya. Samponya juga ada ya di sini. Lengkap banget ya. Di bawahnya oli motor metik, oli motor bebek itu ada. Iya, semua ada ya. Coolant juga ada. Air coolant. Iya, semua ya. Tambahan air aki ada di sini lengkap. Jadi ini udah tersebar kalau di Bandung ini ada berapa cabangnya ini? Di Bandung itu kita kurang lebihnya itu ada 20 cabang. Dan tadi kita kalau misalnya ganti aki di sini, itu tuh ada bisa yang aki bekasnya tuh bisa dijual lagi ya di sini ya? Itu dapat potongan ya? Itu ditukar tambah. Tukar tambah, guys, gitu. Itu dihargain berapa? Untuk tukar tambahnya itu? Untuk tukar tambahnya bervarian. Ketika kita ganti akinya aja, kalau misal kita ganti akinya itu yang maintenance free, aki lamanya kita hargain itu 90.000. Kalau semisal yang hybrid itu aki lamanya itu cuma 80.000 aja. Nah, untuk potongan diskon itu di 24.000. Semua pelanggan mau yang lama atau yang baru itu dapat 24.000. Jadi 90 plus 24. Betul. Jadi sini murah banget ya. Kalau sekarang lagi ada promonya itu promo BCA. Jadi potongannya itu aki lamanya 90.000, diskonnya 24, potongan promo BCA itu 50.000. Jadi potong lagi ya? Dipotong lagi 50.000. Wah, itu jadi murah banget ya? Dari harga awalnya itu 993.000, dipotong 90 plus 24 plus 50 jadinya kurang lebihnya 829.000. Itu benar-benar murah banget ya sini, guys. Garansinya setahun setengah. Itu yang maintenance free. Kalau yang untuk beli yang basah, hybrid itu harga akinya kan 789. Nah, aki lamanya kita hargain 80.000, diskonnya 24, potongan BCA sama 50.000. Ya kurang lebihnya 635.000. Itu garansinya 1 tahun. Iya. Thank you banget ya. Siap. Mas, ada Instagramnya? Kalau untuk Instagram sekarang Pratama _Alvin 18. Nanti bakal dicantumin di bawah, guys. Nanti langsung aja di follow. Thank you banget ya. Mas, sama-sama. Guys, sekian dulu ya videonya. Semoga videonya bermanfaat, guys, buat kalian semua. Dan kalau ada saran atau masukan atau apapun, langsung aja kalian komen kasih bawah.
Oke, dan kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, langsung aja kalian komen guys di bawah. Dan kalau kalian ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung aja kalian komen guys di bawah. Karena di channel ini gue membahas semua tips and trik gimana sih caranya kita merawat motor kita, gimana caranya kita merawat mobil kita agar seperti baru terus guys. Dan gak hanya itu aja, di channel ini gue membahas gimana sih caranya kita belajar motor, mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, sampai belajar mobil, semuanya lengkap. Pokoknya semua tips and trik seputar otomotif lengkap ada di channel ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe dulu ya guys ya. Oke, see you next video, bye.